Hari ini kita akan belajar, saudara, ada tidak orang yang mengaku Kristen itu suka menyalahkan Tuhan? Jawab, ada tidak? Ada. Kira-kira ada di sini enggak ya? Oke. Nah, pertanyaannya, mengapa ada orang-orang Kristen mengaku anak Bapa di surga, mengaku murid Tuhan Yesus, tapi kok bisa menyalahkan Tuhan? Tolong jawab. Kira-kira apa penyebab utama ada anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus bisa menyalahkan Tuhan? Itu biasanya karena apa? Kecewa. Itu dipenuhi kemauannya oleh Tuhan. Iya, karena permintaannya nggak dipenuhi oleh Tuhan, maka kecewa. Saudara, pertanyaan berikut, sebetulnya yang sering salah itu kita atau Tuhan? Betul. Jadi penyebab utama sering anak-anak Tuhan kecewa dengan Tuhan karena terlalu banyak permintaan, tapi Tuhan tidak jawab. Nah, saudara, apa betul begitu? Tidak. Loh, kenapa? Karena salah minta. Coba kita lihat ayat pertama. Yakobus pasal 4. Ya. Yakobus pasal 4. Jadi kita harus merubah cara hidup kita. Yakobus 4 ayat 2 kalimat terakhir. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Ini loh. Kenapa baca? Karena kita salah berdoa. Nah, ternyata ada doa yang salah. Kalau doa itu salah, maka Tuhan mengabulkan nggak permintaan kita? Jelas tidak. Dilanjutkan. Tetapi, maaf, karena kamu salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Lihat kalimat berikut. 1, 2, 3. Sebab yang kita minta hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Nah, kalau sudah begini, yang salah siapa? Ayo, kalau sudah begini yang salah siapa? Tapi kurang ajarnya kita. Sudah salah, tetap nggak mau ngaku salah dan nyalakan Tuhan lagi. Sering nggak? 2 hal lagi saya sampaikan kepada saudara. Sering gak nyanyi lagu doa? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Loh, sering gak? Betul? Berarti Tuhan mau memimpin kita tidak? Loh, dia mau memimpin kita enggak? Loh, saya tanya kok ini. Tuhan mau memimpin kita tidak? Sangat mau, sebab dia sayang kita. Tapi masalahnya, pernah sadar enggak? Yang dipimpin mau nurut enggak? Loh, betul tidak? Saya tanyain loh. Ya, ini bagi yang tadi pagi enggak datang dan belum kenal saya. Kalau saya mengajar, saya bukan berkhotbah. Saya mengajar, saya ingin ada interaksi di antara saudara semua. Jadi, kalau saya tanya, saudara tidak jawab, lebih baik saudara tunggu di luar. Nanti pas selesai ibadah makan baru masuk. Ini serius. Saya tanya ya. Jadi semua
harus menjawab yang saya tanya. Saya tanya lagi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tuhan mau nggak mimpin kita? Sangat mau. Kalau Dia sangat mau mimpin kita, kenapa kita bisa tersesat? Nah, karena yang dipimpin nggak mau nurut. Kita juga sering nyanyi, Tuhan gembalaku yang baik. Saudara percaya di gembala yang baik? Betul? Masalahnya, dombanya nurut nggak? Enggak terus gimana ini? Nah, yang suka menyalahkan Tuhan hari ini bertobat. Kenapa doaku nggak dijawab? Kenapa? Oke, ayat berikut. Supaya doa tidak salah dan doa itu berkenan kepada Tuhan. Buka 1 Yohanes 5:14. 1 Yohanes 5:14. Jadi kalau kita hidup menuruti firman Tuhan, wah luar biasa. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Apa keberanian kita? Yaitu bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, ini kuncinya. Berarti saya tanya ya, Amos, terima kasih. Oh, kamu ada di sini hari ini. Amel enggak ada. Amel ada juga. Oh, di luar. Oke ya. Encos mana Encos? Oh, ada toh kamu, enggak lihat di belakang. Siapa namamu tadi yang betul tuh bukan Encos loh ternyata dia. Rencus. Kenapa jadi Encos? Ah, jelek sekali. Yang manggil nama Encos bertobatnya. Tapi nama lengkapmu siapa? Nama lengkap siapa? Bencos si tangga. Kok jadi Bencos? Ya betul Bu Gembala. Masa Bencos? Oh, nama Bencos. Oh, lah kok jadi Encos? Ayo sudah, oke nanti kita ketemu ya Cos ya. Kasihan. Oke. Nah, kembali ke 1 Yohanes 5 ayat 14. Berarti doa kita yang bagaimana akan dijawab, akan dikabulkan. Ayo Daniel, kamu juga mikir. Ayo doa kita yang bagaimana? Yang menurut kehendaknya. Pertanyaannya, berarti semua doa kita harus dijawab atau tidak? Bukan belum tentu, tidak. Enggak usah pakai belum tentu Pak, enggak mungkin. Dengar baik-baik. Kalau semua doa kita harus dijawab, ini pertanyaan penting loh. Ya, catat. Kalau semua doa kita harus dijawab, pertanyaannya, lalu yang jadi Tuhan siapa? Lo jawab. Ya wes, ya jadilah Tuhan sendiri. Ini loh kurang ajarnya kita sudah. Jadi tidak semua doa itu dijawab, tidak. Lagi sekali, doa yang bagaimana dikabulkan? Yang kita minta menurut kehendaknya. Jadi nggak semuanya. Pertanyaan lagi. Setelah kita baca 1 Yohanes 5:14, berarti, catat, berarti kita doa dulu atau cari kehendaknya. Setelah kita tahu kehendaknya, baru kita berdoa. Ayo yang mana? Cari kehendaknya dulu.
Maka itu kalau kita berdoa jangan nyerocos dulu ngomong panjang-panjang. Coba saya tunjukkan satu ayat ini ya. Mazmur 139 ayat 4. Coba lihat. Supaya hari ini saudara tahu betul-betul. 1, 2, 3. Saya pertama tahu ayat ini saya tertawa. Loh, tertawanya gimana? Dengar baik-baik. Jadi menurut Mazmur 139 ayat 4, perlu nggak kita kalau doa itu ngomongnya panjang-panjang begitu? Jawab perlu tidak? Nah, maka itu jangan menjadikan ukuran doa harus 3 jam kalau pagi, 3 jam kalau siang, 3 jam kalau malam. Kerjanya kapan? Enggak. Jadi doa itu bukan karena banyaknya perkataan kita. Tidak. Doa itu hubungan intim yang akrab dengan Tuhan. Nggak perlu banyak-banyak ngomong. Sebelum kita ngomong dia tahu. Maka itu lucu nggak kalau orang yang suka berdoa? Loh, malu saya tanya. Kalau doa secara agamawi menurut ayat ini nggak berlaku. Yohanes 2 ayat 25. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan maaf ya saudara, jangan katakan saya sesat. Tapi ini kebenaran. Menurut, atau gini dulu. Kalau ada orang atau hamba Tuhan atau saudara seiman mengajak kita berdoa, tolong doakan Bapak A sakit, tolong doakan keluarga B mau cerai, tolong doakan saudara C nggak punya kerjaan. Setelah saya menemukan ayat-ayat ini, apa sih kalau kita diminta mendoakan orang itu, doa kita bagaimana? Ayolah saudara, ini belajar kita ini. Biasanya kalau kita mendoakan orang, doa kita bagaimana? Tolong, bukan. Isi doa kita kalau diminta untuk mendoakan orang lain, pasti memberitahu Tuhan tentang orang itu. Jawab anak-anak muda. Betul? Padahal menurut Yohanes 2:25, Tuhan perlu diberitahu nggak tentang orang-orang itu? Ya udah, nggak usah doakan orang, suruh doa sendiri. Tuhan tahu. Banyak kita yang salah dalam hidup kekristenan kita karena kita tidak membaca firman. Loh, lagi sekali. Karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian, memberitahu si A, si B, si C kepadanya tentang manusia, sebab Tuhan, ayo baca, sebab Tuhan tahu apa yang ada dalam hati manusia. Oke, supaya seorang gak ragu-ragu, terus terang. Ternyata mendoakan orang itu sia-sia. Sebab itu urusan pribadi orang itu dengan Tuhan. Tuhan gak bisa kita pengaruhi. Oh Tuhan, tolong dia loh Tuhan. Aduh, dia tuh orang baik bener loh Tuhan. Oh dia tuh begini loh Tuhan. Lagi sekali pertanyaannya, perlu gak Tuhan dikasih tahu begitu? Yang lain jawab, perlu tidak? Jadi gimana cara kita mendoakan orang? Nah ini yang betul. Bukan didoakan, tapi datangi saudara itu. Misalnya keluarga A mau cerai, jangan doa gini, Tuhan tolong supaya si A dan si Bapak A dan Ibu A tidak cerai. Oh setan perceraian, aku hancurkan. Nggak bisa. Yang mau cerai mereka kok nyuruh Tuhan.
Tuhan dari dulu sudah benci perceraian. Masih ingat Malaki 2:16? Coba bukakan. Jadi semua yang kita kerjakan harus ada dasar firman. Ada gangguan? Boleh? Enggak. Ya. Kalimat pertama baca yang kuat. 1, 2, 3. Sebab ya firman Yahweh Tuhan Israel. Ya sudah. Kalau dia benci perceraian, ngapain kita laporkan dia ada orang mau cerai? Tuhan tolong supaya nggak cerai. Nggak bisa. Ngerti ya, sekarang ini sudah harus merubah konsep hidup kita. Kembali semuanya apa yang tertulis di Alkitab. Jadi kalau ada keluarga mau cerai, bukan kita doakan supaya tidak cerai, bukan. Datangi mereka, ajak duduk, bacakan firman Tuhan. Bagaimana peranan suami, bagaimana peranan istri, bagaimana masalah keuangan suami istri, bagaimana masalah keterbukaan suami istri. Di Alkitab penuh dengan firman itu. Nah, setelah kita menunjukkan hukum-hukum pernikahan yang ada di Alkitab, lalu tanya, jadi Bapak A, Ibu A, mana yang melanggar? Mana yang dilanggar? Setelah mereka ngaku, maka kita baru layani, doakan dia untuk pertobatan dan pemulihan. Jadi doanya bukan minta Tuhan supaya orang itu nggak cerai, salah. Begitu pula orang sakit, kita nggak bisa langsung dalam nama Yesus penyakit kamu pergi, salah. Periksa dulu kenapa orang itu sakit. Menurut Alkitab ada 3 penyebab orang sakit. 1, kitab Musa. Mulut rakus itu cepat mati, catat. Oh, nggak ada yang ngamen. Loh, betul tidak? Mulut rakus itu cepat mati. Karena Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan daging apa yang boleh dimakan dan yang nggak boleh dimakan. Itu Musa itu orang pertama di dunia. Nah, cuma masalahnya yang dilarang Tuhan itu kok enak semua. Loh, betul tidak? Itu masalahnya. Jadi kalau ada orang suka makan yang dilarang oleh Tuhan, nggak apa-apa. Itu nggak urusan surga neraka, tidak. Mau panjang umur atau mau cepat mati, gitu aja masalahnya. Ngerti ya? Loh, saya tanya, ngerti tidak? Nah, ya sudah ngerti, jawab gitu loh. Jadi kalau ada orang sakit, yang pertama kita periksa dengan kitab Musa. Kenapa, Jer? Nah, karena jarimu ketutup itu. Nah, pertama kitab Musa kita buka. Ibu bapak suka makan makanan yang dilarang Tuhan? Tidak. Kalau suka, nah ini penyebabnya. Penyebab kedua, kitab Amsal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu orang gila jarang sakit. Loh, betul tidak? Orang gila itu jarang sakit loh. Ayo, siapa yang lahir di Tanjung Enim? Terus waktu kecil SD ketemu ada orang gila misalnya, terus saudara merantau ke Jogja atau kemana, SMP lulus pulang lagi, si gila masih hidup, betul? Lanjut SMA, selesai SMA balik, orangnya masih ada. Nah, orang gila itu sehat, saudara, karena hahihi, nggak stres, betul? Penyebab stres itu penyakit. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Bukan tulangnya kering. Dalam tulang yang kering ada yang basah, namanya sumsum. Nah, sumsum itu pabrik darah. Orang yang pabrik darahnya kering, berarti orangnya titik, nggak koma lagi. Iya, mati artinya titik.
Itu gara-gara sumsumnya kering, karena pabrik darahnya terganggu. Di dalam tubuh kita manusia semua karena dosa sudah ada sel-sel kanker. Tolong ini belajar kesehatan. Nah, sel kanker di tubuh kita itu akan hidup kalau kita beri makan mereka. Nah, makanan kanker yang pertama adalah gula. Catat. Maka yang terlalu banyak makan gula bukan cuma diabetes, saudara, kencing manis tidak, tapi kanker. Ngeri. Makanan kanker yang kedua adalah sakit hati, dendam, kecewa, putus asa, khawatir, takut. Maka itu saya tunjukkan fakta, maafkan saya. Sepengetahuan saudara, laki atau perempuan yang lebih banyak kena kanker? Maaf, ini jawabannya. Sebab perempuan itu makhluk halus. Lo betul tidak? Terlalu perasa. Lo ya atau tidak cepat? Omongan tetangga disimpan, omongan mertua disimpan. Betul? Tapi omongan Tuhan nggak disimpan. Maka itu kenapa? Ayo jujur, pertanyaan saya, tolong ya gembala-gembala tanya jemaat. Saudara-saudara, apa khotbah saya 2 minggu yang lalu? Rata-rata jemaat ingat atau lupa? Rata-rata ini saya bilang lupa. Coba tanya firman mama mertua 20 tahun yang lalu. Nah itu dia. Kan aneh. Itu yang salah. Segitu kecewa lagi dengan Tuhan. Firman Tuhan gak pernah dapat tempat. Tapi firman mama mertua langsung dapat tempat. Ngerti gak contoh-contoh ini? Jadi kenapa lebih banyak perempuan kena kanker? Karena hatinya gampang tersakiti. Ada orang berdiri, matanya gatal, tapi karena tangan kiri kanannya banyak barang, terus orang itu kedip-kedip, tersinggung di sebelah. Kenapa kamu kedip-kedip pada aku? GR bener kamu? Ada gak orang seperti itu? Nah itu cepat mati itu orang kayak gitu itu. Semuanya disimpan. Jadi tulangnya kering. Hebatnya firman Tuhan itu. Jadi lagi sekali, perintah Tuhan sembuhkan orang sakit, tapi gereja doakan orang sakit. Salah. Satu, orang sakit layani dengan kitab apa tadi? Masuk lupa. Kitab Musa, pola makan diatur. 2, dengan kitab Amsal, supaya nggak stres, nggak dendam, nggak khawatir, nggak kecewa, nggak suka tersinggung, dan macam-macam. Penuh pengampunan. Nomor 3, itu Yohanes 7 ayat 23. Istirahat yang cukup, pasti orang itu sehat. Keren loh. Coba lihat Yohanes 7 ayat 23. Maka itu saudara lihat Alkitab ini sebagai buku kehidupan yang luar biasa. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena Yesus Tuhan menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia kapan? Pada hari Sabat. Nah, hari Sabat itu bukan Sabtu. Artinya istirahat. Maka itu kalau kita kunjungan ke orang sakit, begitu mau pamit pulang, pasti pesannya banyak istirahat ya. Lu ya atau tidak? Masa bilang cari duit yang banyak ya, ngawur aja. Istirahat itu membuat orang sehat. Bisa nyenyak tidur, nggak terganggu. Luar biasa. Nah, Sabat itu bukan Sabtu. Kalau yang percaya Sabat Sabtu, kasihan. Nah, kalau orang itu sakitnya hari Minggu, kapan sembuhnya? Masih berapa hari lagi? Kemisnya mati. Karena nggak nyampe Sabtu. Maaf.
Jadi sahabat itu, Pak Soleh silakan masuk. Ayo depan sini. Nah ini ustadz saudara, Pak Soleh ini masih ustadz sampai hari ini. Tapi sudah baptis berapa banyak orang. Oke, sama Pak Robi dari Lahat. Berdua aja. Ya, kurang banyak tuh orang. Ya. Saudara lihat firman Tuhan ini. Jadi inilah 3 resep untuk hidup sehat. Jadi gitu ya cara mendoakan orang. Jangan dikit-dikit nyuruh Tuhan. Jangan dikit-dikit nyuruh Tuhan. Contoh lagi. Sering nggak saudara kalau mau pergi kemana-mana terus doa dan salah satu doanya. Kenapa? Ada apa ini? Jack kenapa? Yunda nggak apa-apa. Ada apa? Oh. Doanya gini. Tuhan tolong jagai rumah saya supaya nggak ada pencuri. Sering nggak doa gitu? Loh saya tanya sering tidak? Pernah? Oke. Jujur. Nggak perlu. Saudara nggak perlu suruh Tuhan jaga rumah, kasihan dia. Loh betul nggak? Caranya begini. Nomor 1, jangan ada barang-barang berharga di rumahmu. Semuanya dari plastik saja. Jadi nggak takut pencuri. Plastik semua. Loh betul tidak? Jadi orang yang selalu takut kecurian. Weh, itu hartanya banyak sekali. Ingat Tuhan Yesus berkata pada orang kaya, jual hartamu bagi ke orang miskin. Saya hidupi firman itu. Sampai hari ini saya nggak pernah takut kecurian. Tadi siang bahas masalah ini. Jadi ada berapa kali pencuri masuk ke rumah saya injili, saya sambut. Loh kenapa pencuri gak disambut? Karena cari jiwa susah. Ini datang sendiri. Kok gak ada yang ngamen? Ya sudah. Serius. Saya sambut, selamat malam. Kalau itu malam, ayo makan dulu. Kenapa kamu mencuri? Tahu gak polisinya tetap lebih pintar dari kamu? Apa gak kasihan istrimu, gak kasihan anak-anakmu? Mikir dia. Saya ajak makan betul. Saya akan tanya soal dulu kamu kerja apa. Maka itu berapa kali saya memberi modal maling untuk kerja yang baik. Jangan jadi pencuri lagi. Kira-kira maling itu bertobat nggak kalau ketemu saya? Loh, pasti dia tanya, Bapak ini orang apa? Kayak gitu pasti. Maka itu janji kalau nanti malam rumahmu masuk pencuri, maling awas kamu. Siapkan makanan, ajak duduk mikir. Lu serius? Itu murid Tuhan Yesus. Oh enggak amin. Nah kembali cara yang kedua. Setelah di rumah jangan ada barang-barang berharga supaya nggak takut kecurian. Yang kedua, pokoknya kalau mau berangkat kunci rumah baik-baik. Amos ingetin ya papa mama, doa itu salah. Ya gitu. Ingat ya janji. Nah kalau rumah kita isinya barang plastik semua, lalu saya kunci baik-baik, nggak usah doa Tuhan jaga. Oh nggak ada yang ngamen. Betul? Sering kali kita doa itu salah. Kalau saudara setuju kalimat ini, tertawalah yang kencang. Ternyata doanya orang Kristen isinya cuma 3. Lapor, nyuruh, minta. Minta, nyuruh, lapor. Ya atau tidak? Ya bertobat itu. Gitu loh maksudnya. Masa isi doa cuma tolong Tuhan, tolong. Tuhan begini, Tuhan berkata. Terus lapor. Tuhan begini ya Tuhan. Tuhan begitu. Berubah cara doa kita. Doa kita itu bersekutu dengan Tuhan. Diskusi, tanya, jawab. Berunding. Itu doa yang benar. Jangan nyerocos sendiri. Seringkali gini ilustrasinya. Suatu hari ada anak Tuhan berdoa. Tuhan dengerin aja. Kan dari atas gini guys. Tuhan dengerin. Nah karena taruh lama doa, Tuhan meleng dikit. Begitu dalam nama Yesus, amin. Giliran Tuhan mau ngomong A, sudah lari dia. Kemana itu anak tadi? Ngerti nggak ilustrasi itu?
Ini yang salah. Terus gimana doa yang benar? Nah, buka Kejadian 18 ayat 16. Judulnya apa? Ya cepat-cepat. Ayo, judulnya apa? Karena nanti jam 1 pagi saya harus webinar dengan gereja di Den Haag di Belanda. Kalau mau ikut jam 1 silakan. Oh aduh, kenapa aduh? Terus besok setelah jam 1 nanti jam 9:15 saya webinar lagi, ngajar lagi. Jadi sibuk, saya senang sekali. Oke? Judulnya, saya minta judulnya apa? Nah, doa syafaat Abraham untuk, ternyata nggak ada doanya sama sekali. Saya minta, saya beri waktu 3 menit. Baca sampai habis perikop itu. Ayo, ada doanya nggak? Ayo semuanya. Karena ternyata banyak orang Kristen nggak baca sampai lengkap perikop ini. Sehingga percaya saja dengan tema itu. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Sampai ayat 33. Ada doa? Loh, serius saya tanya. Ada doanya di situ? Tidak ada. Apa yang ada? Dialog, diskusi, tawar-menawar. Ini loh yang dimaksud doa. Jadi doa gereja bukan cuma nyuruh Tuhan, memberi laporan kepada Tuhan, dan minta tolong. Tidak. Diskusi, dialog, berunding. Jadi doa kita jangan nyerocos sendiri. Ini kebenaran yang luar biasa. Maka itu hampir kita tidak menemukan di kitab Perjanjian Lama. Maka berdoalah Abraham, berdoalah Musa, berdoalah Daud. Hampir tidak kita temukan. Lalu apa? Nah, itu pertanyaan bagus. Coba cepat. Keluaran 33 ayat 15. Kalau kita baca ayat ini, Musa berdoa atau tidak? Keluaran 33 ayat 15. Ayo baca. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa sedang berdoa atau tidak? Dalam bahasa agama. Berdoa, ngomong dengan Tuhan kok tidak, bagaimana? Loh, saya tanya lagi. Menurut Keluaran 33:15 ini Musa berdoa atau tidak? Berdoa karena bicara dengan Tuhan kok. Tapi Alkitab nulisnya berkatalah, bukan berdoalah Musa. Berapa puluh tahun saudara jadi Kristen, jadi hamba Tuhan, tapi seringkali tidak teliti kata per kata. Hidup Yusuf hebat enggak? Loh, saya tanya, hidup Yusuf hebat tidak? Saudara kan kaget, kita tidak menemukan dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50 itu semua kisah tentang Yusuf. Hanya terpotong Kejadian 38 itu Yehuda dan Tamar. Jadi 37 terus 39 sampai 50 itu tentang Yusuf. Mungkin saya salah baca. Saya nggak pernah ketemu ada firman berdoalah Yusuf, nggak ada. Tapi hidup Yusuf luar biasa tidak? Sangat. Ini fakta. 2 Samuel 5. Ayo supaya cepat. 2 Samuel pasal 5. Inilah kebenaran yang kita harus miliki supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ayat 17. 2 Samuel pasal 5. Supaya kita belajar hari ini untuk hidup itu berubah. Ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud.
Karena Daud mendengar hal itu, lalu Daud ngapain? Pergi ke kubu pertahanan. Kata ini seharusnya tempat untuk raja berunding dengan para panglima kalau ada bahaya. Ayat 18, cepat. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Nah ini ayat 19 ini luar biasa. Nah, padahal dia berdoa, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Ini doa atau bukan? Doa, karena bicara dengan Tuhan. Tapi Alkitab nulis bertanyalah, bukan berdoalah Daud. Saudara ngerti nggak perbedaannya? Abraham diskusi, Musa berkata, Daud bertanya. Loh, saya tanya iya atau tidak? Maka itu ubah konsep doa kita. Jangan cuma nyuruh-nyuruh Tuhan, perintah-perintah Tuhan, bentak-bentak Tuhan. Tapi diskusi, bertanyalah. Nah kerennya kalimat di tengah. Nah, Yahweh menjawab. Kenapa Papa menjawab? Karena Daud bertanya. Jangan berkata, ya itu kan Musa, itu kan Daud. Lah, saudara siapa? Ngerti nggak pertanyaan ini? Sama, kita anak-anak Papa juga. Jadi ubah hidup doa kita ubah. Luar biasa. Ini yang kita harus tahu. Aduh, ada banyak saudara dalam Alkitab ini. Luar biasa. Jadi mau merubah konsep doa kita mulai hari ini. Tuhan lebih menghargai kita kalau kita menghargai Dia. Jangan asal main perintah. Tapi periksa hidup kita dulu. Bagaimana sesungguhnya. Begitu hebatnya Musa dengan Tuhan dalam hubungannya. Musa itu dekat luar biasa. Kembali ke Keluaran. Ini Keluaran 32. Supaya mulai hari ini kita belajar untuk hidup seperti apa yang tertulis. Keluaran 32 mulai ayat yang ke-7. Woi, hari itu Yahweh Tuhan marah. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah, turunlah. Musa lagi enak-enak di gunung, berjumpa dengan Papa. Tiba-tiba Musa dikagetkan, karena Musa nggak tahu bangsa itu sedang apa di bawah kaki gunung itu. Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah bejat kelakuannya. Kenapa bejat? Karena mereka membuat patung anak sapi disembah lagi. Tuhan murka. Ayat 8, lihat itu. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak sapi yang dicor patungnya. Dan kepada patung anak sapi itu mereka ngapain? Sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil Tuhan murka. Musa bingung karena Musa nggak tahu. Terus ayat 9. Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 10. Ini keren ayat 10. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku. Saya tanya, Tuhan sedang ngapain dengan kalimat oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku? Itu artinya apa? Tuhan minta izin kepada Musa.
Tolong jawab, aneh enggak? Loh jawab, aneh tidak. Masa Yahweh Tuhan yang Maha Kuasa minta izin pada seorang manusia? Tolong dicatat fakta ini. Kalau saudara dan saya dihargai oleh Tuhan sebagai rekan sekerjanya, maka Tuhan akan menghargai kita sebagai orang kepercayaannya. Sehingga kalau Tuhan mau apa-apa, dia pasti cari kita. Katakan amin. Pertanyaan saya, perlu nggak sih Tuhan minta izin pada Musa? Tidak. Tapi pertanyaannya, lah kenapa dia minta izin? Sebab Tuhan sudah memilih Musa menjadi gembala Israel. Tolong para gembala perhatikan posisi saudara. Kalau Tuhan mempercayai kita menjadi gembala umatnya, maka Tuhan menghargai kita. Ada apa-apa dengan umat itu, Tuhan akan berunding dulu dengan kita. Catat. Ini luar biasa. Oleh sebab itu Musa, biarkan aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Wih, ini Tuhan murka, nggak cuma marah. Sampai di sini. Kira-kira kalau Musa sering bicara seperti kebanyakan para pendeta dan gembala yang doanya dikit-dikit, jadilah kehendakmu Tuhan. Saya nggak suka ada kalimat itu. Loh kok kenapa? Kalau kita berdoa, jadilah kehendakmu Tuhan, sebetulnya kita sedang tidak tahu kehendak Tuhan itu apa. Loh betul tidak? Kalau kita tahu kehendak Tuhan apa untuk satu masalah, doa kita nggak akan jadilah kehendakmu. Nah Musa tahu, maka itu dia tidak berdoa jadilah kehendakmu. Nanti kita akan baca. Pertanyaan saya, seandainya Musa bilang jadilah kehendakmu Tuhan, terserah Tuhan, Israel bagaimana? Punah, habis. Tapi luar biasa. Lalu lihat tawaran Yahweh Tuhan kepada Musa. Musa, kalau engkau izinkan aku membinasakan mereka, engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah karena saya ini dulu guru sekolah minggu, maka itu senang sekali saya punya dosen-dosen hebat. Siapa dosennya? Anak-anak itu. Nah termasuk firman ini. Saya dapat rahasia jawabannya karena anak sekolah minggu saya tanya. Jadi kalau seandainya Musa berkata, ya silakan Tuhan, berarti di dunia ini nggak ada Israel, adanya Musael. Pinter juga kamu. Lo ngerti nggak? Israel akan punah. Lalu Tuhan buat bangsa baru nggak? Lewat keturunan siapa? Musa lah kan, Musael. Itu maksudnya kok dia macam nggak ngerti. Telat lagi. Lihat ayat 11. Ini yang saya terkejut. Musa ngapain? Jangan dilanjutkan. Kata mencoba itu kuncinya. Lalu Musa mencoba. Ini penting. Kenapa ada kata mencoba? Ayo, kenapa ada kata mencoba? Bukan. Musa kaget. Siapa aku? Terus Tuhan ngajak aku berunding begini. Maka itu dia coba. Mungkin Tuhan bisa berubah. Maka itu dia coba. Wih, ini luar biasa. Mencoba apa? Melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Apa kata lain melunakkan? Ayo, apa kata lain melunakkan? Membujuk. Apalagi? Merayu. Apalagi? Serius. Ayo, satu lagi. Ini supaya surek belajar. Membujuk, merayu, betul. Satu lagi.
Bukan berunding dalam hal ini. Ya berunding juga boleh. Seperti Abraham tadi ya. Melembutkan, memohon. Tuhan tolong jangan engkau lanjutkan murkamu. Pertanyaan saya. Logikanya Tuhan nurut enggak dengan nasihat Musa? Logika saja. Tidak. Pasti berkata, kamu itu siapa? Kan begitu Tuhan. Tapi saudara, saya lanjut aja ke ayat yang ke-13. Maaf, 14. Baca, nanti kita akan coba baca isi rayuan Musa kepada Tuhan. Musa membujuk Tuhan. Dan baca. Berarti Tuhan dengarkan Musa tidak? Dan gak cuma Tuhan mendengarkan Musa, tapi Tuhan merubah keputusannya gara-gara Musa. Terus terang saudara, tahun 78-79 saya lupa, Roh Kudus mewahyukan saya firman ini. Sejak hari itu doa saya berubah total. Gak cuma minta, gak cuma nyuruh, gak lapor, tapi saya mau jadi Abraham. Saya mau jadi seperti Musa. Saya mau jadi seperti Daud dan banyak. Untuk selalu berunding dengan dia. Bagaimana? Heran gak Tuhan bisa menyesal? Lo jawab, heran tidak? Heran sekali. Berarti Tuhan rendah hati enggak? Nah, yang sombong siapa? Ya bertobat gitu. Kita ini sombong. Tuhan aja mau merubah keputusannya karena Musa banding ke surga. Musa ngajak diskusi, Musa merayu Tuhan. Seperti Abraham tadi. Jadi betapa indahnya kalau semua hidup doa kita berubah seperti sosok kita ini. Amin. Oke. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Ini kata Tuhan Yesus. Betul yang ngomong Tuhan Yesus Matius 6 ini ya? Baca. Kalimat 3 kalimat aja. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Stop. Saudara cari berapa terjemahan lain ada kata kunci pintu. Pertanyaan saya, apakah kalau kita berdoa selalu masuk kamar kunci pintu? Jawab cepat. Tidak. Kita bisa doa di terminal, kita bisa doa di stasiun, betul? Kita bisa doa di rumah makan. Lah, kok boleh? Padahal Tuhan Yesus yang ngomong, masuk kamar kunci pintu. Ternyata beda. Saudara, orang Islam doa berapa waktu sehari? Ternyata kebanyakan orang Kristen juga 5 waktu. Loh kok bisa? Hitung. Bangun pagi doa enggak? Sarapan? Makan siang? Makan malam? Tidur malam? Berapa kali? Ya sudah. Nah, doa apa? Bangun pagi, doa sarapan, doa makan siang, doa makan malam, doa mau tidur. Itu bukan termasuk doa yang dimaksud Tuhan Yesus. Loh, kok bisa? Nah, begini yang Roh Kudus jelaskan kepada saya. Saya berubah lagi. Tidak ada agama lain di dunia selain kekristenan. Menurut Efesus 5, Wahyu 19, dan banyak ayat yang lain lagi. Hubungan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dengan berhubungan dengan kita, gerejanya, itu hubungannya apa? Mempelai. Betul? Dia mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Wih, ketika Roh Kudus tunjukkan itu, saya baru ngerti. Matius 6. Begini. Yang boleh
di dalam kamar 2 orang dan pakai kunci pintu, hanya suami istri. Ngerti? Itu doa. Jadi doa buat Tuhan Yesus itu hubungan intim suami istri di kamar yang terkunci. Hebat nggak doa kalau begitu? Nah, suami istri yang di dalam kamar berdua harus saling cerita nggak? Saling diskusi nggak? Saling sharing nggak? Betul? Kira-kira ada nggak suami suka tiap di dalam kamar istri ngomong terus, baru suami memang nggak bisa ngomong? Ngerti nggak ilustrasi itu? Siapa yang sering nyerocos? Mempelai perempuannya ini loh, cerewet betul. Ini yang kita perlu belajar. Maka itu saudara, doa kita harus seperti suami istri. Amin. Masuk kamar, jika engkau berdoa, masuklah kamar, ke dalam kamarmu, kunci pintunya. Itu luar biasa. Sering gak kita doa minta berkat? Nah, itu salah. Loh, kok salah lagi? Dengar baik-baik. Siapa yang percaya kalimat ini? Kalau hidup kita benar-benar taat kepada Tuhan, kalau hidup kita benar-benar tunduk kepada Dia, kalau hidup kita benar-benar mengikuti apa yang Dia perintahkan, nggak usah banyak berdoa, tidak usah banyak puasa, berkat pasti datang sendiri. Lu saya tanya kok, lu saya tanya iya atau tidak? Ya jawab, lupa lagi. Maka itu saya menemukan kebenaran ini, lalu saya balik. Berarti kalau ada orang Kristen rajin berdoa dan panjang-panjang lagi, berarti dia sedang apa? Sedang apa Pak Jeremia? Ngecek, ngoceh, ngerocos, bukan. Berarti dia hidupnya nggak benar kepada Tuhan ini. Maka itu Tuhan perlu diberitahu, saya ini begini, Tuhan saya ini begitu. Saudara masih ingat nggak? Tuhan Yesus pernah berkata, kalau doa boleh diulang-ulang nggak? Nggak boleh. Saya pernah ngitung. Coba ya, malam ini pakai apa namanya? Timer, pakai timer. Pakai apa? Ngitung. Stopwatch. Terima kasih. Ibu Gembala kok nggak ada, kemana? Nggak balik-balik dari tadi. Ibu Gembala kemana? Tadi saya lihat masuk ke toilet lama bener. Oh itu dia, Ibu Gembala masuk, terima kasih. Ya, saya pernah ngitung, paling lama saya doa 7 menit. Itu kata-kata nggak ada yang terulang. Setelah menit berikut, balik lagi. Coba aja nggak percaya. Nah sejak itu saya itu mikir, kalau ada orang, saya ini 3 jam loh kalau pagi doa. Saya bingung, ngomong apa itu orang 3 jam? Ngerti nggak pertanyaan saya? Jadi bukan doa seperti itu. Suami istri harus saling diskusi, saling cerita, saling bicara. Betul tidak? Nggak boleh cuma istri aja yang ngomong terus. Tidak. Maka itu saya tanya lagi. Betul, kalau hidup kita benar, taat, lurus, mengasihi Tuhan, nggak usah banyak berdoa, apa toh yang kita perlukan. Betul? Lo sungguh, ya udah ubah hidup doa kita. Maaf saudara, pasti banyak yang kaget ini kalau pertama kali dengar saya bicara ini. Tapi ini fakta. Nah, begini loh. Kalau cuma untuk diberkati, untuk sukses, ternyata itu nggak perlu Tuhan.
Maaf, ini cuma fakta, tapi ya intermezzo lah, nggak usah terlalu serius. Saya akan bilang profesi-profesi tertentu. Kalau orang itu profesinya pengacara, yang dia nantikan apa? Kasus, orang punya masalah. Betul? Jadi pengacara mengharapkan semua kita punya masalah. Maaf, dokter mengharapkan kita apa? Sakit. Polisi mengharapkan kita apa? Punya apa? Betul? Maaf. Maaf. Penjual peti mati. Yang diharapkan siapa? Ternyata satu-satunya profesi yang berharap kita tidur nyenyak dan cepat kaya itu maling. Oh enggak, amin. Lo betul enggak? Maling, perampok itu berharap tidur nyenyak ya. Dan kaya lah. Itu harapan maling dan perampok. Lu pernah sadar gak sih saudara diajak ngomong kok? Maka itu kalau jadi Kristen cuma mikir kaya, sukses, duit, salah. Kenapa? Kenapa Roland? Apa namanya? Ngerti ya saudara? Jadi jangan sibuk dengan berkat. Hiduplah taat, otomatis berkat datang sendiri. Enggak usah banyak berdoa. Maka itu saya enggak setuju. Gereja berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Salah kalimat itu. Harus dirubah mulai hari ini. Dengan semua ayat yang kita sudah dengar tadi ini, ya, sebelum lidah kita ngomong apa-apa Tuhan sudah tahu kok. Keren gak? Yang saya katakan tadi, dengan perintah Tuhan Yesus, kalau kamu doa jangan diulang-ulang. Betul tidak? Nah, saya pernah ngetes ke diri saya sendiri. Paling lama doa 7 menit itu gak terulang. Setelah itu terulang lagi. Tapi saya tidak berkata supaya doa 7 menit. Tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, 1 Tesalonika 5:18. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terjemahan lain, doa siang dan malam. Ya, enggak, itu 1 Tesalonika 5:18. Itu terjemahnya banyak. Ya, tetaplah berdoa. Tapi dari beberapa terjemahan, berdoa terus menerus. Doa tanpa berhenti. Pak Luis, dengar saya bicara. Kalau Bapak nggak suka, Bapak keluar. Maaf, saya lagi bicara Pak. Jadi dengarkan dulu. Saya menghargai Bapak. Tapi saya minta Bapak menghargai saya juga. Terima kasih. Dengar dulu. Kalau kita berdoa pakai cara agamawi, kita bakal nggak makan, nggak minum, nggak kerja, nggak apa-apa. Karena doa dalam agama itu mesti diam, hanya bicara dengan Tuhan, nggak ada yang lain. Nah, itu boleh dilakukan doa puasa seperti Daniel 21 hari, Esther 3 hari, Musa 40 hari. Silakan. Tapi yang kita mau pelajari, ingat tadi Mazmur 139. Sebelum kita bicara, Tuhan sudah tahu belum? Nah, lalu saya beri contoh-contoh. Abraham tidak berdoa, tapi diskusi. Itu perlu jam-jam itu. Betul tidak, saudara? Lama loh itu diskusi dengan Tuhan. Musa berdoa juga, tapi berkata. Jadi cerita. Maka itu sayang karena waktu saya tidak bisa menguraikan. Itu waktu Musa naik banding ke surga. Mengingatkan Tuhan, itu perlu berapa lama? Cuma karena waktu saya nggak baca. Daud, waktu dia diskusi dengan Tuhan tentang Filistin, nah
Itu perlu waktu juga. Jadi saya tidak mengajar untuk tidak berdoa. Saya tidak mengajar bilang 7 menit. Itu cuma konsep kalau kita nggak mengulang kata itu. Nggak apa-apa. Jadi saya tidak mengubah peraturan di SJA yang ibu pimpin di jemaat. Lakukan. Mau 1 jam, 3 jam, puji Tuhan. Tapi jangan lupa Matius 6 ayat 6. Doa masuk ke kamar kunci pintu. Nah, suami istri bisa berjam-jam loh kalau kita diskusi. Jadi tolong saudara dengar lengkap, dengar baik-baik. Maka itu tadi Roh Kudus mengatakan ada yang gak puas. Maka itu saya stop, saya beri pertanyaan. Nah, sekarang terbuka. Kan jadi enak kalau begini. Betul tidak? Tapi yang ngotot, nah itu yang saya sedih. Tunggu dulu, saya belum selesai menjelaskan. Doalah, mau berapa jam terserah. Cuma jangan diulang-ulang. Itu permintaan Tuhan Yesus. Jadi jelasnya, semua kita ngikuti dari rumah juga. Yang penting, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Seperti suami istri di dalam kamar yang terkunci. Itu enggak 7 menit. Itu bisa berapa lama terserah kita mau berapa lama. Jadi Ibu Gembala jelasnya, jadi bukan 7 menit tidak. Silakan mau 1 jam, silakan mau berapa jam. Tapi prinsipnya bukan minta nyuruh lapor. Lapor nyuruh minta, tapi diskusi. Harus begitu. Jelas? Puji Tuhan. Kita sudah belajar kebenaran ini. Tuhan memberkati kita.